Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya jubir penanganan COVID-19 akan menyampaikan beberapa hal mengenai istilah-istilah dalam penanganan COVID-19. Pertama, ada istilah pelaku perjalanan tanpa gejala, ada istilah OTG, ada istilah ODP, dan masalah PDP. Untuk pelaku perjalanan tanpa gejala, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transmisi lokal. Kedua, importasi. Yang dimaksud adalah transmisi lokal, orang yang bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit yang sudah kategori transmisi lokal. Pertama, dia harus melakukan yang namanya karantina mandiri. Untuk orang tanpa gejala atau OTG, orang tersebut tanpa gejala tapi sudah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, apa yang dilakukan kalau dia kategori OTG adalah karantina rumah, sehingga nantinya karantina rumah itu akan diambil swab hidung dan tenggorokan pada hari pertama dan hari 14. Kedua, pelaku perjalanan itu daerah transmisi lokal bisa saja masuk ODP ketika dia bergejala. Kalau dia bergejala, masuk kategori orang dalam pemantauan. Tindakan yang harus dilakukan adalah isolasi rumah, tetap dipantau oleh petugas kesehatan dan diambil swab hidung dan tenggorokan hari pertama dan hari kedua. Nah, pasien dalam pengawasan, yang dimaksud dalam pasien dalam pengawasan ODP, tetapi dia memiliki gejala sesak, gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini biasanya dilakukan rujukan ke rumah sakit dan diobservasi, ditangani, dan di ronsen, sehingga nanti bisa dipilah apakah pasien dalam pengawasan tersebut masuk PDP ringan, sedang, dan berat. Kalau dia PDP ringan, itu akan dilakukan tindakan pengambilan swab hari pertama dan hari kedua, serta dilakukan isolasi di rumah. Kalau PDP sedang, itu akan dilakukan tindakan di rumah sakit yang sebagai rujukan di tingkat kabupaten. Kalau PDP-nya berat, akan dirujuk ke rumah sakit rujukan, yang dalam hal ini adalah rumah sakit rujukan Laki Padada yang ada di Toraja. Itu istilah-istilah yang harus dipahami oleh semua masyarakat luas, karena banyak sekali masyarakat yang menyatakan setiap orang bepergian dari daerah-daerah terinfeksi COVID sudah masuk kategori ODP. Padahal ODP itu harus dia bergejala dulu. Itu. Kalau belum bergejala, dia tidak masuk ODP. Itu masih masuk pelaku perjalanan daerah transmisi tanpa gejala. Nah, itu yang perlu dipahami. Kedua, di dalam melakukan pemeriksaan atau penegakan diagnosis, itu tidak bisa dilakukan lewat rapid test saja. Yang memastikan adalah PCR. Rapid test itu cuma mendeteksi antibodi. Antibodi itu cuma tergambar adalah respon tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke tubuh kita. Jadi jejaknya saja, itu bukan berarti virusnya. Beda dengan PCR. PCR itu adalah virus itu sendiri yang bisa terdeteksi. Jadi beda. Kedua, akurasinya juga. Kalau rapid test, dia itu cenderung akurasinya, sensitivitasnya itu cenderung lemah. Itu sekitar 36%. Kalau PCR itu hampir 70-80% untuk akurasinya. Makanya standar WHO menetapkan bahwa PCR lah menjadi rujukan dalam menetapkan COVID-19 sebagai standar kita dalam menetapkan bahwa dia positif atau tidak. Antibodi itu bisa positif palsu, bisa juga negatif palsu. Apalagi kalau rapid test itu diambil pada fase awal pada saat dia infeksi. Itu biasanya tidak terdeteksi.
Biasanya puncak-puncaknya kalau rapid test itu kalau kita mau ambil 7 sampai 14. Puncaknya itu hari ke-10. Itu makanya pengambilan rapid test yang tepat itu hari pertama dan hari ke-10. Kalau hari ke-10 masih negatif dan kita curiga klinisnya, tetap diambil PCR. Gitu. Jadi PCR itu bukan antibodi, tetapi virusnya sendiri yang terdeteksi. Untuk masyarakat, saya harap jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau berita tersebut tidak disampaikan oleh orang yang memang kompeten dan resmi dirilis oleh penanganan COVID-19. Nah, kami mengharapkan masyarakat tidak cepat percaya kepada informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan mengenai call center yang harus diketahui oleh masyarakat luas, yaitu call center tim gerak cepat kabupaten 081 342 648 399. Jadi saya ulangi, 081 342 648 399. Itu 24 jam TGC Kabupaten Luhut Utara. Kalau ada masalah terkait dengan COVID-19, bisa kita hubungi call center tersebut, karena kita buka 24 jam di dalam penanganan COVID-19. Apalagi barangkali banyak warganya kita yang pulang dari daerah-daerah terinfeksi. Demikiannya yang dapat kami sampaikan. Masyarakat luas harap tenang, jangan panik. Badai pasti berlalu. Rumahku adalah surgaku. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.